terima pujian. Hari ini kami menyatakan di hadapan-Mu, kami sepakat berkata, satu-satunya penyelamat dalam hidup kami adalah Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Raja kami yang berkuasa atas hidup kami. Oleh karena kasih-Mu kami terima anugerah Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini kami akan satukan hati kami Tuhan. Untuk muliakan Engkau. Untuk memberikan pujian kami bagi-Mu. Mari Tuhan Yesus kuduskan layakkan kami. Untuk kami ada dalam hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan di antara kami. Semua yang beribadah. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Dalam tayangan online ini Tuhan. Sama-sama kami dilawat oleh Engkau. Sama-sama kami mengalami kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita katakan, kami mau sambut Engkau Raja kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 katakan puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan, kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, oh. Mari kita puji namanya. Dia Yesus, Dia yang maha mulia, amin. Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, haleluya. Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia puji Hosana, puji. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
berdiri, mari kita lagi memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhanku maha besar. Amin. Haleluya. Mari kita serukan nama Yesus, nama yang maha tinggi. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup yang berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sungguh Engkau besar Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Yesus yang luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Amin. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia,
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kasih Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Mari kita angkat tangan semua, kita katakan dengan iman dalam Yesus Tuhan. Oh, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya pada saat kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Ada kuasa yang Tuhan lepaskan bagi kita semua dan bisa kita rasakan pada saat ini juga. Mari biarkan Roh Kudus terus bekerja dalam hatimu, dalam hidupmu. Karena saat ini Dia siap melawati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah Dia selalu beserta denganmu dan beserta denganku. Amin. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Yes. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Di tengah badai yang sementara terjadi hari-hari ini, kami percaya Engkau sumber kekuatan kami akan terus beserta dengan kami. Kami tidak akan menyerah dengan apa yang sementara terjadi. Karena kekuatan yang menyertai kami lebih besar dari kekuatan apapun yang ada dalam dunia ini. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar ini kami akan menikmati firman-Mu. Engkau kuduskan layakan kami, berkati kami semua supaya firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu memberkati kami semua. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga dia dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, kami siap nikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Yang di rumah semua shalom. Puji Tuhan, saya senang bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk membagikan berkat firman Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan siaran online ini di rumah masing-masing, dalam keadaan baik dan sehat dan tentunya di dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Natal bagi seluruh jemaat GPDI Ora et Labora dimanapun berada saat pagi hari ini. Kiranya kekuatan Allah, kasih, damai sejahtera dan sukacita boleh melimpah dalam kehidupan kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana Natal dan pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Natal sebagai sebuah peristiwa. Ya, meskipun judulnya tidak begitu menarik, tapi saya yakin ada sesuatu dalam pemaparan ini nanti yang saudara dapatkan dan berharap bisa menguatkan iman saudara. Nah, mengapa Natal sebagai sebuah peristiwa penting bagi Bapak Ibu untuk saudara ketahui? Sebab Natal itu bukanlah hasil dari sebuah karya seni. Natal bukan pula hasil karya tulis atau kisah fiksi. Natal bukan pula hasil karya imajinasi manusia. Tetapi Natal adalah sebuah karya ilahi yang terjadi dalam sebuah peristiwa nyata. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu dalam sejarah peradaban manusia. Pertanyaannya adalah, jika Natal adalah sebuah peristiwa, peristiwa apa? Tentu ada banyak hal atau sisi yang dapat dijelaskan tentang mengapa Natal disebut sebagai sebuah peristiwa. Di antaranya saya akan sampaikan, disebut sebagai sebuah peristiwa karena Natal adalah peristiwa di mana Allah menjadi manusia atau mengambil rupa manusia. Disebut sebagai peristiwa karena Natal juga adalah peristiwa di mana Allah datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Disebut sebagai suatu peristiwa karena Natal adalah peristiwa di mana Allah datang merendahkan diri, bahkan mengosongkan dirinya. Natal disebut sebagai peristiwa karena Natal adalah peristiwa di mana Allah datang sebagai terang dunia. Disebut sebagai peristiwa karena Natal adalah peristiwa di mana Allah datang mendamaikan dirinya dengan manusia. Natal juga adalah peristiwa di mana Allah hadir sebagai Immanuel,
Allah beserta kita di tengah-tengah umatnya. Itulah mengapa saya katakan Natal adalah sebuah peristiwa. Tapi Natal sebagai sebuah peristiwa yang ingin saya bagikan kepada kita saat pagi hari ini tidak menyangkut pada peristiwa-peristiwa yang tadi sudah saya sampaikan. Tetapi Natal sebagai sebuah peristiwa saya sampaikan dalam hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi saya hanya membacakan beberapa ayat saja, ayat 1, ayat 2, ayat 9, 10, 11, dan 12. Demikian bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, ayat 9, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah saudara, salah satu kisah yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Natal adalah kisah kunjungan orang Majus dari timur ke Betlehem yang datang untuk bertemu dan menyembah kepada Yesus. Dan kalau saudara mempelajari Alkitab, kisah tentang orang Majus ini hanya diceritakan atau dicatat oleh Matius saja. Sedangkan Markus, Lukas, dan Yohanes tidak menyinggung kisah ini sama sekali. Nah, apa yang melatar belakangi Matius menulis kisah ini? Yang melatar belakangi Matius perlu mencatat peristiwa kisah orang Majus ini karena Matius sebagai orang Yahudi mempunyai kepentingan untuk meyakinkan para pembacanya yang adalah orang Yahudi bahwa sesungguhnya Kristus yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi dalam perjanjian lama telah datang atau telah lahir. Itu sebabnya Matius dalam Injilnya banyak mencatat peristiwa-peristiwa tentang Kristus dan menghubungkannya dengan perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Kristus adalah jawaban dan sentral dari berita perjanjian lama. Nah, waktu Matius mencatat peristiwa kunjungan orang-orang Majus dari timur kepada Yesus di Betlehem ini, di mana orang Majus itu membawa persembahan berupa emas, mur, dan kemenyan. Matius merasa perlu mencatat peristiwa ini karena Matius melihat kedatangan orang Majus dari timur ke Betlehem itu sebagai penggenapan nubuatan yang ditulis dalam perjanjian lama, yaitu nubuatan dalam Mazmur pasal 72 ayat 10 sampai 11 dan nubuatan dalam Yesaya pasal 60 ayat 6. Saya tidak perlu membacakan ayat-ayat tersebut. Itulah latar belakang mengapa Matius merasa perlu untuk menulis atau mencatat peristiwa kunjungan orang Majus di dalam Injilnya. Nah, berkaitan dengan peristiwa kunjungan orang Majus ini, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu yang hanya saya baca beberapa ayat itu. Ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, siapakah orang Majus itu? Yang kedua, bintang apakah yang mereka lihat? Dan yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari sebagai berita Natal dari kisah orang Majus ini? Nah, kita akan melihat bagian pertama, siapakah orang-orang Majus ini? Kalau saudara memperhatikan
tentang siapa orang Majus ini, tidak banyak keterangan Alkitab menginformasikan tentang siapa mereka. Alkitab hanya memberi dari mana mereka berasal, yaitu dari timur. Nah, siapakah orang Majus ini dan dari mana mereka berasal? Ada beberapa pandangan, saudara. Yang pertama, orang Majus ini diperkirakan bukan orang Yahudi. Dengan alasan mereka tidak mengenal nubuatan dalam perjanjian lama tentang Yesus. Alasan yang kedua mengapa mereka bukan orang Yahudi, ketika mereka bertemu dengan Herodes, dilihat dari kalimat tanya yang mereka tunjukkan kepada Herodes, di manakah dia raja orang Yahudi itu? Karena kami telah melihat bintangnya. Seharusnya kalau mereka adalah orang Yahudi, mereka tidak perlu mengucapkan kalimat itu, mereka bisa menggantinya. Di manakah raja kami yang telah lahir itu, atau di manakah raja kita yang telah lahir itu? Dikatakan orang Majus ini dari timur. Nah, timur yang dimaksud di sini adalah bangsa Mesopotamia, Persia, dan Arabia. Siapakah orang Majus ini? Pandangan yang kedua berkata mereka adalah raja-raja dari timur. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa orang Majus ini adalah raja-raja dari timur didasarkan pada keterangan nubuatan dalam kitab Yesaya 60 ayat 3 yang berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terangmu, cahaya yang terbit bagimu itu menunjuk kepada Yesus. Dan ketika cahaya itu terbit, cahaya itu datang, maka raja-raja datang kepadanya, yang ditafsirkan itulah kedatangan peristiwa orang Majus ke Betlehem pada saat itu. Dan berikutnya, siapa orang Majus itu? Pandangan yang ketiga berkata mereka adalah segolongan orang bijaksana. Makanya kalau saudara melihat dalam terjemahan bahasa Inggris King James, orang Majus yang dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata magoi, diterjemahkan oleh King James sebagai wise men, orang bijaksana, orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, orang-orang terhormat, terpandang, ahli astronomi dan ahli perbintangan. Dan yang terakhir tentang siapa orang Majus ini yang keempat, mereka adalah imam-imam di Persia seperti yang dikemukakan oleh J.J. Dehir. J.J. Dehir ini adalah penulis buku tafsiran Alkitab Injil Matius. Dia berkata bahwa orang-orang Majus itu adalah imam-imam di Persia. Nah, apa yang bisa kita lihat dari keterangan-keterangan pandangan ini? Dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan mengenai siapa sesungguhnya orang Majus yang hadir dalam peristiwa Natal ini, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai keahlian atau profesi seseorang untuk mengkomunikasikan dirinya kepada mereka, sehingga pesan Tuhan lebih gampang dimengerti dan dipahami oleh mereka. Jadi Tuhan itu bisa mengkomunikasikan dirinya melalui profesi kita, keahlian kita. Dan itu juga kita banyak melihat ketika Yesus bersama dengan para petani-petani. Yesus mengkomunikasikan dirinya dengan bahasa petani supaya lebih gampang dimengerti. Kalau ada pesan-pesan dia menggunakan bahasa petani. Ketika dia bergaul dengan nelayan, di sana dia mengkomunikasikan dirinya dengan bahasa nelayan. Dia memberikan pesan dengan bahasa-bahasa nelayan supaya lebih gampang diterima pesan apa yang dia sampaikan. Dan itu yang bisa kita ambil dari kehadiran orang Majus yang datang kepada Yesus dari timur ke Betlehem dan menyembah Yesus. Tuhan bisa memakai keahlian atau profesi seseorang untuk mengkomunikasikan dirinya kepada mereka, sehingga pesan Tuhan lebih gampang dimengerti dan dipahami oleh mereka. Kita masuk ke bagian kedua. Kalau tadi orang Majus, yang kedua, bintang apakah yang dilihat orang Majus ini? Di mana bintang ini menuntun mereka sampai ke Betlehem, di mana Yesus ada. Dalam keterangan Injil Matius mengatakan bahwa orang Majus ini dituntun oleh sebuah bintang.
Nah Bapak Ibu Saudara, bintang ini seringkali disebut dengan istilah bintang Bethlehem atau bintang Natal. Bintang inilah yang menuntun orang Majus dari timur hingga tiba di Bethlehem di mana Yesus ada. Bahkan kalau kita memperhatikan bagaimana peranan bintang dalam menuntun orang Majus itu sampai ke Bethlehem, boleh dikatakan akurasi ketepatan dari tuntunan bintang itu sangat tinggi dan sangat sempurna. Mengapa? Karena ketika bintang itu berhenti, ia berhenti persis tepat di atas rumah di mana Yesus ada. Sehingga orang Majus itu yang sedang mencari Yesus bertemu Yesus oleh tuntunan bintang tersebut. Nah, pertanyaan itu bintang apa? Soal bintang apa yang menuntun orang Majus itu ke Bethlehem, sebetulnya sampai sekarang tidak diketahui secara pasti. Semua pandangan-pandangan yang dimunculkan itu bersifat spekulatif. Kalau bersifat spekulatif berarti itu tidak bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran. Apa pandangan-pandangan yang bersifat spekulatif itu? Yang pertama, bintang itu ada yang berkata bintang semacam meteor. Yang lain berkata bintang itu adalah konjungsi planet. Konjungsi planet itu adalah sebuah peristiwa di mana beberapa planet berada dalam satu garis dengan bulan sehingga dia memiliki terang yang lebih daripada bintang-bintang yang lain. Ada yang berkata juga bintang itu adalah semacam komet. Dan ada pula yang berkata bintang itu adalah supernova atau bintang meledak yang cahayanya itu bisa ribuan kali lebih terang dari bintang biasa. Namun dari semua pandangan yang muncul tentang bintang tersebut, yang perlu Bapak Ibu ketahui, telah disimpulkan bahwa tidak ada yang cocok dengan pandangan-pandangan soal bintang yang spekulatif itu. Seperti yang dilihat oleh orang Majus. Artinya bintang yang dilihat oleh orang Majus dengan bintang yang dicoba dipahami secara spekulasi itu berbeda. Mengapa? Karena dari semua teori dan spekulasi mengenai bintang tersebut, tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Bahwa bintang itulah yang menuntun orang Majus untuk bertemu dengan Yesus di Bethlehem. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bintang itu berbeda sendiri dari yang lain, unik, bisa bergerak dan hanya orang Majus saja yang tahu bintang itu. Dan bahkan bintang itu bisa menuntun mereka dengan begitu akurat menuju lokasi di mana Yesus ada. Nah hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak ada seorang manusia pun dalam dunia ini, seahli apapun dia, sepakar apapun dia, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Tidak ada. Saya percaya bahwa jika bintang itu berjalan dan bergerak kemudian menuntun orang Majus itu menuju titik lokasi di mana Yesus ada, itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa membuat bintang itu bergerak dan berjalan ke arah yang Tuhan kehendaki. Itu penjelasan tentang bintang. Kita masuk di bagian terakhir, bagian ketiga. Pelajaran apa yang dapat kita ambil sebagai berita Natal dari kisah orang Majus ini? Saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai berita Natal dari kisah orang Majus ini. Natal adalah peristiwa yang memperlihatkan kepada kita bahwa Allah bisa memerintahkan apapun untuk keperluan kita. Yang percaya katakan amin. Mengapa dikatakan seperti itu? Dalam ayat bacaan kita tadi memperlihatkan bagaimana orang Majus itu mereka sedang dalam satu keperluan. Mereka punya kebutuhan, mereka punya pergumulan. Keperluan, kebutuhan, pergumulan mereka apa? Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Itu pergumulan mereka. Itu kebutuhan mereka. Itu keperluan mereka. Tapi masalahnya adalah di mana Yesus itu berada. Tetapi kita melihat
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab kebutuhan, keperluan orang Majus itu yang begitu rindu untuk bertemu dan menyembah Yesus, Tuhan memerintahkan sebuah jalan keluar yang di luar akal manusia, di mana Tuhan menunjukkan bintang kepada mereka dan memerintahkan bintang tersebut bergerak menuju ke arah di mana Yesus ada, dan ketika mereka mengikuti bintang itu, terjawab pergumulan atau kebutuhan mereka. Keunikan bintang ini sebetulnya bukan terletak pada sebagai tanda kelahiran Mesias, tapi pada bagaimana bintang itu bisa bergerak dan berjalan menuju orang Majus itu, menuntun orang Majus tersebut. Kalau bintang itu hanya sekedar terlihat sebagai tanda dan tidak bergerak, maka itu tidak akan berarti apa-apa buat orang Majus. Tapi bintang itu dikatakan bergerak. Bintang itu adalah sesuatu yang unik, beda dari yang lain. Dan nampak kepada orang Majus, dan orang Majus mengikutinya. Dan akhirnya mereka tiba di rumah di mana Yesus ada. Saya percaya ini peristiwa bintang bergerak bukan fenomena alam biasa atau kebetulan. Bagaimana bisa bintang itu bergerak dan menuntun orang Majus ke Bethlehem? Apakah berjalan sendiri? Tidak. Itu adalah pekerjaan Allah yang luar biasa, di mana Dia tahu orang Majus sedang dalam sebuah keperluan yang mendesak, di mana mereka ingin bertemu dengan Yesus, dan untuk menjawab keperluan kebutuhan mereka itu, Tuhan memerintahkan bintang itu untuk menuntun mereka. Bahwa Tuhan yang memerintahkan bintang itu dasarnya di mana? Ayub pasal 9 ayat 4 sampai 7 telah disinggung oleh Ibu Gembala minggu lalu. Ayub 9 ayat 4 sampai 7. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Ayat 5. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ayat 7. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Yang menjadi poin saya adalah, kalau Tuhan sanggup mengurung bintang-bintang itu, sehingga bintang itu tidak bisa bergerak kemana-mana, bukankah Dia juga sanggup memerintahkan bintang-bintang itu untuk bergerak dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya? Kebenaran ini harus Bapak Ibu ketahui dan harus pegang untuk menghidupkan iman kita, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19. Seperti Bapak Gembala kemarin tanggal 25 mengingatkan kepada kita, Natal kita tahun ini adalah Natal kelabu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang meriah. Bahkan kita oleh COVID-19 ini menghantam semua bagian-bagian penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita terpaksa harus masuk menghadapi sebuah pergumulan dan persoalan yang berat. Pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, ekonomi, keuangan, dan bahkan kesehatan. Tapi yang saya mau sampaikan, perhatikan baik-baik berita Natal yang pertama. Kalau Allah bisa menjawab keperluan dan pergumulan orang Majus dengan memerintahkan bintang bergerak dalam hidup mereka, Tuhan yang sama juga bisa memerintahkan apapun untuk menjawab yang engkau butuhkan dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dan dalam ekonomimu. Yang percaya katakan amin. Dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjumpai banyak peristiwa di mana Allah memerintahkan apapun untuk menjawab keperluan umatnya. Di antaranya Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memenuhi keperluan Nabi Elia di saat berada di sungai Kerit. Burung gagak tersebut membawa roti kepada Elia 2 kali dalam sehari, pagi dan petang. Tuhan memerintahkan angin timur untuk membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa melewatinya berjalan di tanah yang kering. Karena pergumulan mereka untuk menyeberang itu ada laut, dan Tuhan jawab dengan memerintahkan angin timur untuk membelah laut tersebut. Tuhan menurunkan hujan roti dari langit yang dikenal sebagai mana oleh bangsa Israel, sehingga keperluan makan mereka selama di padang gurun tercukupi. Ketika orang Israel ingin makan daging, Tuhan perintahkan burung puyuh datang sampai menutupi perkemahan mereka.
Ketika orang Majus ingin bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak tahu Yesus itu ada di mana. Tuhan perintahkan bintang bergerak dan menuntun perjalanan mereka. Artinya apa? Tuhan bisa memerintahkan apapun untuk menjawab keperluan kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika engkau dalam masalah, Tuhan bisa memerintahkan jalan keluar dalam masalahmu. Ketika engkau dalam kekurangan, Tuhan bisa memerintahkan kecukupan, bahkan kelimpahan berkah di dalam kehidupanmu. Ketika engkau dalam keadaan sakit, Tuhan bisa memerintahkan kesembuhan buat penyakitmu. Bahwa Tuhan sanggup memerintahkan berkah dalam hidup kita. Ada banyak ayat dalam Alkitab untuk memberi pemahaman kepada kita, untuk mempercayai bahwa jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu. Ketika hal-hal yang kau butuhkan sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, percayalah sebagaimana Allah memerintahkan bintang bergerak untuk menjawab keperluan orang Majus, demikian juga hal yang sama Dia akan lakukan dalam hidupmu untuk memberkati engkau. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Raja Daud dalam nyanyian ziarahnya, Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, bahwa apapun kondisimu saat ini, apapun keperluanmu di hari Natal ini, bahkan menjelang tahun baru 2021 nanti, ingat Tuhan sanggup memerintahkan berkat-Nya dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau sedang mengalami kegelisahan, ketakutan dan kecemasan, Allah sanggup memerintahkan damai sejahtera-Nya datang dalam hidupmu. Seperti Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya percaya Allah sanggup memerintahkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita di hari Natal ini. Meskipun kita sedang dalam sebuah keperluan, dalam masa-masa pandemi yang sudah menggoncangkan semua lini kehidupan, tetapi berita yang menguatkan imanmu hari-hari dengan berita Natal, Tuhan sanggup memerintahkan apapun untuk memberkati kehidupanmu. Yang ingin diberkati katakan amin. Yang kedua, apa berita Natal dari orang Majus? Natal adalah peristiwa yang memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Mengapa? Ketika kita melihat bagaimana bisa bintang itu bergerak dan menuntun orang Majus ke Bethlehem, saya ulangi, sampai saat ini belum ada penemuan dan ilmu yang bisa menjelaskan bagaimana bintang tersebut bisa menuntun manusia sehingga tiba di suatu tempat. Bahkan berapa lama bintang itu menuntun mereka, berapa kecepatan pergerakannya, itu tidak ada yang tahu. Tahukah saudara bahwa tidak adanya penemuan dan ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan tentang bagaimana bintang itu bisa bergerak dan menuntun orang Majus sampai ke Bethlehem? Menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelami pekerjaan Allah. Makanya Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat Roma dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kebenaran ini membawa pesan dalam kehidupan kita sebagai jemaat siapapun, supaya kita jangan pernah merasa diri lebih hebat dari yang lain dan menjadi sombong di hadapan Allah. Mengapa? Karena sesungguhnya kita itu tidak pernah mampu menyelami pekerjaan Tuhan. Tentu Bapak Ibu sudah tahu Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong dan merasa dirinya hebat. Yang membuat orang menjadi sombong seringkali karena kekayaan banyak uang. Merasa diri lebih pintar dari yang lain, memiliki skill yang lebih hebat dari yang lain. Karena jabatan dan seterusnya. Tapi saya percaya seluruh jemaat GPD Ora Ela Bora di tempat ini
Yang sedang menyaksikan siaran online ini semuanya adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Kenapa? Karena kita menyadari tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah merendahkan dan menghina orang lain, saudara. Karena engkau lebih kaya, lebih pintar daripada dirinya. Mengapa? Sebab engkau tidak bisa menyelami jalan Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidupnya di masa yang akan datang. Hari ini engkau bisa melihat dia miskin atau bodoh. Tapi besok-besok siapa tahu. Suatu saat bisa saja dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang lebih pintar daripada dirimu. Mengapa? Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 1 maksudnya ayat 27 sampai 29. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Natal mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghormati, bukan saling menghina, saling merendahkan, apalagi saling menjatuhkan siapapun dia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelami pekerjaan Allah dalam kehidupan seseorang. Beberapa contoh saya sebutkan dalam Alkitab. Siapa menyangka Saulus yang begitu hebat membenci orang Kristen dalam Alkitab. Dia diubahkan Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Dipakai Tuhan dalam memberitakan Injil. Itu pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan yang tidak pernah terselami oleh manusia. Siapa menyangka wanita-wanita yang kurang terhormat dalam Alkitab. Nama-nama mereka bisa masuk dalam silsilah Yesus. Itu pekerjaan Allah yang tidak terselami oleh pikiran kita. Siapa menyangka para nelayan-nelayan yang tidak berpendidikan bisa dipanggil menjadi murid Yesus. Dan mereka dipakai itu secara luar biasa. Contohnya adalah Petrus. Yang tadi memimpin puji-pujian namanya Petrus. Kita nggak tahu. Tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan masih banyak contoh lain. Mengapa ini semuanya terjadi? Karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak terselami oleh pikiran kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatu. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Mungkin engkau punya suami yang kasar yang kau pikir gak bisa berubah. Ingat Tuhan punya pekerjaan yang tidak bisa terselami dalam hidupnya. Bisa suatu saat Tuhan bisa mengubah hidupnya. Atau istrimu yang mungkin punya karunia berkata-kata. Yang membuatmu kesal setiap hari. Tuhan bisa ubah menjadi wanita yang menyenangkan. Amin, suami-suami. Anak-anakmu yang kau pikir sangat nakal dan sulit diatur. Tuhan bisa ubah mereka menjadi anak yang baik dan penurut. Nah itu sebabnya saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah yang pernah dialami oleh Yusuf. Yusuf anak Yakub. Yusuf tidak pernah tahu mengapa ia harus disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Mengapa ia harus dijual, mengapa ia harus masuk penjara atas sesuatu kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Awalnya ia tidak menyelami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya kita melihat Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir yang sebelumnya Yusuf bahkan saudara-saudaranya tidak pernah mengetahui pekerjaan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Karena itu jangan pernah merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Karena engkau tidak tahu apa pekerjaan Tuhan dalam hidup orang-orang yang mungkin saat ini engkau rendahkan mereka, engkau jatuhkan mereka. Tapi suatu saat mungkin mereka akan diberkati oleh Tuhan lebih daripada dirimu. Yang ketiga, yang terakhir. Pesan Natal di balik kisah orang Majus. Natal adalah peristiwa yang mengingatkan kepada kita agar jangan menjadi orang Kristen yang hanya cukup tahu tentang Tuhan. Saudara lihat tadi dalam cerita itu orang Majus itu dikisahkan oleh Matius dalam peristiwa Natal. Mereka datang
dari timur karena ada bintang yang menuntun mereka. Dan mereka tahu bintang itu adalah tanda lahirnya seorang raja dan dia itu bukan seorang manusia. Menurut ilmu mereka, mereka paham bahwa itu adalah bintang tanda lahirnya seorang raja, yaitu raja orang Yahudi yang adalah Tuhan. Pertanyaannya begini, saudara kasih Tuhan, bisa enggak mereka cukup tahu bahwa bintang itu adalah tanda lahirnya seorang raja tanpa mereka harus pergi ke sana? Bisa saja. Bisa saja yang artinya mereka cukup tahu. Tetapi kita lihat dalam kisah ini, ternyata orang Majusi ini mereka bukan tipe orang yang cukup puas dengan tahu tentang Tuhan, tahu tentang tandanya, tahu tentang kehebatannya. Tapi mereka mengikuti bintang itu, mereka ingin mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan mereka. Perginya orang Majusi itu bertemu dengan Yesus melalui tanda bintang itu. Saya katakan menunjukkan orang Majus ini tidak puas menjadi orang yang cukup tahu. Oh, dia itu raja orang Yahudi. Sudah lahir. Oh, Mesias sudah lahir. Bisa saja kan tanpa mereka harus pergi. Ternyata mereka bukan orang yang hanya cukup puas sekedar tahu. Mereka bukan hanya orang-orang yang mengumpulkan semua referensi tentang Tuhan lalu mengumpulkannya dalam otak mereka, dalam pikiran mereka. Tidak. Sehingga mereka bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tetapi mereka adalah orang-orang yang ingin mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena memang Natal menuntut saya dan saudara, atau setidaknya mengingatkan kita, jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar tahu. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang punya pengetahuan yang luar biasa. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bisa melakukan ini dan itu. Tetapi dia tidak pernah alami dalam hidupnya. Kenapa? Dia memang banyak melimpah dalam pengetahuan, tapi tekor dalam pengalaman. Mengapa ada banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan apa-apa dalam hidup mereka? Karena mereka hanya ingin menjadi orang Kristen yang cukup tahu. Nah, saya akhiri, saudara kasih oleh Tuhan, dengan kesaksian. Saya kembali ingat dan mengutip kesaksian dari Bapak Gembala. Waktu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan jadi teladan bagian keempat, hamba Tuhan jadi teladan untuk memastikan inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar tahu tapi tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bapak Gembala pada saat itu mengatakan, menjelaskan kepada kita dalam firman Tuhan sebelum firman Tuhan masuk. Ada 3 alasan mengapa Bapak Gembala mengalami sakit. Yang pertama menggenapi ayat emas yang beliau dapatkan awal Januari tahun 2020, Matius 11 ayat 28. Kita nggak usah baca. Yang kedua, Bapak Gembala mengatakan supaya Bapak Gembala terus menghidupkan firman. Firman yang mana firmannya Bapak Gembala memang sampaikan di ibadah kaum pria pada saat itu. Di kaum pria dengan judul respon yang benar. Di tengah masalah yang diangkat dari peristiwa kota Ziklag yang terbakar. Di mana keluarga Daud dan pengikutnya mengalami hal yang sama tapi memiliki respon yang berbeda. Dan yang ketiga, Bapak Gembala mengatakan dalam masa-masa kondisi kesehatan yang kurang baik yang dialami, dia mendapatkan 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4 yang intinya supaya Bapak Gembala bisa memberi penghiburan bagi orang lain dengan penghiburan yang ia dapatkan dari Tuhan. Yang saya tersentak adalah ketika Bapak Gembala mengatakan alasan yang kedua kenapa ia sakit, supaya saya terus menghidupkan firman. Saudara tahu apa yang saudara tangkap dari kalimat itu? Yang saya tangkap adalah jangan hanya sekedar orang yang tahu firman, tetapi saudara tidak pernah melakukannya dalam hidup saudara. Saya hamba Tuhan, saudara Kristus, saya jujur, memang kadang-kadang saya sering takut sebetulnya. Nah, saya saksikan ini, saya bergumul, saya mau menjadi hamba Tuhan yang cukup tahu tentang Tuhan, dia hebat, dia luar biasa, atau saya hanya sekedar tahu tapi saya tidak pernah mengalami. Sejujurnya, saudaraku, ketika ada jemaat kita yang meninggal, lalu dikabarkan akan dikuburkan dengan acara protokol COVID.
Lalu saya sedang tidur. Waktu kita mendengar saja jemaat itu sudah tidak ada, kita sudah kaget, gemeter kita. Tiba-tiba jam berapa itu Bapak Gembala nelpon. Waduh, halo, Kat, bla 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 bla. Ini keluarga minta dilayani di pekuburan dengan protokol COVID. Nanti kamu sampaikan firman Tuhan begini-begini, kamu doa lalu sampaikan firman Tuhan lalu tutup. Singkat saja. Saudara tahu, saya langsung gemeter loh saudaraku dikasih. Saya langsung takut. Badan saya lemas. Lalu saya bilang siap Om. Memang saya bilang siap Om. Tapi dalam hati saya penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kecemasan. Saudara kesulitan. Karena memang saya tidak bisa menghindarkan diri. Tidak bisa menghindarkan diri bahwa saya faktanya adalah manusia biasa. Tetapi bagaimana saya bisa mengatasi keadaan itu? Disinilah hebatnya Roh Kudus. Segera Roh Kudus mengingatkan juga ayat firman Tuhan kepada saya untuk menguatkan saya. Yang pertama itu Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku adalah dan kubu pertahananku Allah yang kupercayai. Itu yang pertama. Yang kedua, diingatkan lagi dalam kegelisahan itu. Karena saya sudah mulai berinisiatif, saya telepon balik Bapak Gembala, saya berpura-pura sakit sajalah. Kurang lebih seperti itu. Supaya saya tidak ke sana. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Pertanyaannya, apakah kecemasan, kelemasan saya langsung hilang, ketakutan saya langsung hilang? Enggak, saudara yang Tuhan. Saya lihat kaca. Muka saya sudah pucat, saudara yang Tuhan. Tetapi setelah Roh Kudus ingatkan saya ayat itu, ketika ada ketakutan dalam hidup saya, di situ bergejolak. Seolah-olah Roh Kudus bicara, kamu mau jadi orang yang cukup tahu ayat ini, atau kamu ingin mengalami buktinya? Kurang lebih seperti itu, saudara kesulitan. Lalu saya bilang sama istri saya, sebelum saya bilang sama istri saya berdoa. Yang saya lakukan adalah, saya berdoa di depan Tuhan, saya berkata, Tuhan, mengapa engkau sudah memberikan firman kepada saya, tapi saya masih takut? Itu doa saya. Tolong berikan saya ketenangan dan kedamaian. Jauhkan saya dari ketakutan. Lalu berangsur-angsur saya mulai pulih. Saya bilang sama istri saya, siapkan baju saya, siapkan semua celana saya. Dan saya disuruh menelepon waktu itu Ibu Emi untuk memastikan jam berapa. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang saya pelajari? Seorang hamba Tuhan pun ditantang. Engkau seorang hamba Tuhan yang hanya punya pengetahuan. Atau engkau melakukan firman Tuhan itu atau tidak. Tetapi saya berkata kepada kita pada saat pagi hari ini. Ketika engkau menjadi orang Kristen yang mau melakukan firman. Bukan hanya sekedar kaya dalam pengetahuan. Maka engkau akan menyaksikan pertolongan demi pertolongan. Keajaiban demi keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ketika saya sampai di sana. Saya pakai baju APD, astronot saudara kesulitan. Lalu setelah selesai saya pulang, saya mandi. Sampai hari ini saya sehat. Artinya apa? Tuhan buktikan bahwa firman-Nya itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melakukannya. Jangan hanya menjadi orang yang cukup tahu. Tetapi alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara kesulitan Tuhan. Kalau saudara sedang dalam pergumulan di masa pandemi ini, sekali lagi. Berita Natal yang perlu saudara dengar. Tuhan bisa memerintahkan apapun untuk memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengundang saudara Aro untuk berdoa dan Bapak Gembala untuk doa berkat. Tuhan, kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu sangat menguatkan kami. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak perlu ragu akan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat kami ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Di saat kami ada dalam masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus-Mu yang meneguhkan iman kami kepadamu. Jauhkan kami di dalam segala ketakutan, kekhawatiran dan keraguan-keraguan akan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami berjalan bersama Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Ajar kami untuk mengalami Tuhan dengan luar biasa dalam kehidupan kami.
di tengah-tengah dalam segala keadaan yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Kami mengerti, kami tahu keadaan saat ini Tuhan membuat kami takut, khawatir. Membuat kami secara manusia, membuat kami cemas Tuhan dengan keadaan saat ini. Tapi saat ini firman-Mu sangat menguatkan kami, sangat membuat kami bersemangat lagi. Bahwa di dalam Tuhan ada jawaban, ada kepastian, ada pengharapan, ada mujizat di dalamnya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang memberikan semangat dalam kehidupan kami, dalam menjalani hidup kami saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapan dan kuasa hikmat Allah menyertai hamba-Mu dimanapun dia melayani Tuhan. Dan dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih buat semua anugerah-Mu dan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang telah terlibat hari ini Tuhan dalam pelayanan. Engkau pakai mereka secara luar biasa. Pakai mereka semakin heran, semakin luar biasa dalam melayani pekerjaan-Mu. Sehingga nama Allah dipermuliakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, tolong mereka dalam pergumulan masalah yang mereka alami. Berikan jalan keluar Tuhan. Dan ajar mereka untuk berharap, bersandar, berharap terus kepadamu. Dan mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Sehingga mereka berpegang terus kepadamu. Dan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saya berikan informasi untuk ibadah kita tahun baru, kita tidak buat tanggal 1, tapi tanggal 3 minggu depan. Jadi ibadah minggu depan itu bukan lagi online, tapi ibadah offline secara langsung. Jadi jemaat bisa datang di rumah Tuhan di GBD Elbra Tanjung Karang. Tuhan berkati.